Halo, kali ini kita akan berbicara tentang capacitively coupled multi-state amplifier. Tapi yang akan saya gambarkan ini nggak multi-multi banget karena cuma dua saja ya, dual stage gitu. Nah, kenapa kok nggak multi? Nanti kalau multi itu saya gambarnya banyak banget gitu ya. Nah, ini kita pakai dual stage saja. Yang penting konsepnya itu terpakai ya, bisa teraplikasikan konsepnya. Nanti ini konsepnya juga akan konsepnya multi stage kok yang dipakai gitu. Nah, ini tentunya seperti common emitter ya, rangkaiannya persis, tapi cuma di double menjadi dua gitu. Di sini ada kapasitor. Nah, begini. Kemudian nih R1 47 kilo. Ini R2 ini 10 kilo. Ini R3 4K7. Ini R4 itu 1 kilo. Ini C2 itu 100 mikrofarad. Ini C1 ya. C1 itu 1 mikrofarad itu. Kemudian ini di kopling gitu ya, di kopling. Nah, ini dimasukkan sama seperti ini. Nah, gitu ya. Ini kalau ke atas ada R-nya, kemudian ke bawah juga ada R-nya. Ini saya teruskan menjadi R5 itu 47. Maaf. 47K. Kemudian ini 10 R6, ini 10K, sama ya. Karena ini memang stage yang kembar gitu. Ini ada R, kemudian ini R-nya itu R8 itu 1K, kemudian naik ada R. Nah, di sini R-nya itu R7 4K7, kemudian di sini maaf. Nah, begitu. Nah, ini ada kopling. Nah, tapi di sini bebannya belum masuk hitungan ya. Ini kemudian saya groundkan, yang ini ya disambung ya, disambung. Ini VCC, VCC-nya 10 volt. Nah, itu oke. Oke, kemudian C3-nya di sini ini 1 mikro juga sama. 1 mikrofarad ya, sama dengan C1 yang ada di sini. Oh, ini C5. Ini C5 1 mikro juga. Yang ini berarti C4 ya. Ini 100 mikro, sama seperti yang C2. Di sini ya. Oke, ini saya menggunakan double stage ya. Double stage yang setiap stage-nya itu adalah sebuah common emitter amplifier ya. Yang di-commonkan adalah emitternya. Kenapa? Ini kan ada R-nya, kok common? Nah, ini karena kalau AC itu kan pasti dari emitter masuk ke kapasitor kemudian ke ground, dan kalau arus AC itu ini seperti saklar dalam kondisi tertutup ya. Jadi sebagai penghantar saja. Tapi kalau DC ya ini ada gapnya, jadi tidak bisa lewat sini. Kalau DC pasti lewatnya R4 sini. Begitu juga yang ini ya. Oh ini salah. Ini. Nah, ini sama. Oke, nah di sini pada pembahasan kali ini
kalau kita mau mengetahui penguatan yang stage 1 yang ini, stage 1 yang ini, nah itu maka kita bisa memandang bahwa stage 2 ini adalah sebagai beban. Itu ya. Nah, stage 1 itu nanti bebannya adalah R3 dan stage 2. Itu nggih. Nah, kalau stage 2 nanti bebannya adalah yang di sini, yang sambungkan dengan C5 gitu. Oke. Dan di sini di penguatan yang stage 1 ini, nah ini nanti akan sedikit mengecil. Kenapa? Karena ini bebannya ya. Semakin bebannya itu kecil, itu kan nanti akan AV-nya juga kecil. Jadi AV itu kan R out gitu ya. Kalau yang kemarin per RE kan gitu. RE hambatan dalam pada ini. Nah, kalau R out-nya ini diparalel dengan ini semua, pasti kan mengecil. Nah, mengecil AV-nya juga mengecil. Ini AV pada stage 1 gitu. Oke. Ya, ini tidak hanya stage 1 kok, ini AV secara umum gitu. Oke. Nah, dari sini tadi saya sudah katakan bahwa di sini stage 2 adalah sebagai beban jika dilihat dari output stage 1. Nah, berarti kita harus gambarkan ekuivalen sirkuitnya begitu nggih. Nah, kalau ekuivalen sirkuit dari sini itu otomatis saya ingin menggambar seperti ini. Ini VTH. Nah, begini. Kemudian ini ada RTH. Kemudian di sini ada transistor. Kemudian baru di sini ada R begini ya. Nah, oke. Nah, di sini nanti ada ada RC, tapi RC-nya itu kan di-ground-kan kalau small signal analysis toh. VCC-nya di-ground-kan. Gitu ya. Jadi, begini saja. Seumpama ini karena ini AC analisis gitu ya. Nah, RTH-nya ini juga saya ground-kan saja. Gitu. Jadi kalau VCC-nya di-ground-kan, otomatis R1 dan R2 menjadi paralel toh. Nah, begini. Ini R1, ini R2. Begitu nggih. Nah, yang di sini ini RC, RE, ini R3 ya. Oh, sorry, ini R4 ya. R4 begitu. Nah, kemudian ada lagi ini ya, ada lagi ini. Nah, di sini ini bisa kita gambarkan R5 dan R6 ya. Ini R5 yang ini atas, R6 yang bawah ini. R6. Kemudian nah, setelah itu kan ini masuk sini. Nah, ini berarti ada R input basis ya. R input basis itu ada di sini. Dari basis sampai ke emitor. Ini R in bis gitu ya. Nah, di sini kenapa kok ini tidak terhitung yang R8 gitu ya. Kan kalau input basis berarti ini dari basis sampai ke ground sini dong ya. Kalau AC analisis, nah tak tulis di sini AC analisis, kualik ya, analisis gini. Oh sorry analisis. Nah gini, analisis. Nah, AC analisis itu R8 ini tidak dianggap ya seperti hubung terbuka karena gelombang AC-nya seperti yang saya katakan tadi akan melewati kapasitor. Jadi yang R4 pun di sini tidak kita anggap. Gitu ya. Nah, di sini di sini malah tertulis ya, sorry. Ini salah. Nah, R4 karena tidak teranggap AC ya ini ya. Nah, begitu. Oke. Nah, ini adalah
transistor 1, transistor 2 dengan beta AC sama dengan beta DC sama dengan 150 gitu ya. T1 sama dengan T2. Gitu nggih. Ya, ini T1. Nah, gitu. Nah, karena kita sudah tahu ini rangkaian ekuivalennya, maka kita bisa menghitung sekarang. Menghitung apa? Nah, kalau kita mau menghitung AV itu kan berarti kita harus menghitung R out ini toh. Nah, kalau menghitung apa? Menghitung R out itu berarti kita harus menghitung IE terlebih dahulu nggih. Di sini kita coba akan menghitung IE yang ada di sini. Saya gambarkan saja, saya tulis begini ya. Nah, ini IE ya. Nah, di sini IE itu sama dengan, ini saya hapus saja, sama dengan itu kan tegangan emitor ke ground dibagi dengan R4 kan gitu, tegangan dari emitor sini ke ground. Nah, berapa? Nah, kita cari dulu tegangan ininya, tegangan di sini ya, tegangan basis ke groundnya ini. Nah, ini kita sebut VTH gitu ya. Nah, sama dengan di sini berarti di sini VTH dikurangi. Nah, kalau di sini ada tegangan, otomatis di sini juga ada tegangan toh. Tegangan pancung ya, VTH kita di sini kasih nama VBE ya. Nah, sampai sini VBE. Nah, berarti dikurangi VBE dibagi R4. Oh, malah jadi biru. Itu ya, dibagi R4 itu. Nah, VTH-nya bagaimana di sini? Nah, ya kita cari dulu saja. Nah, VTH itu kan berarti ini seperti pembagi tegangan biasa, atau ada R1, R2, kemudian ada apa? Ada sumber arus, sumber tegangan dan arus di atasnya sini ya toh. Nah, bisa kita tulis VTH sama dengan itu R2 ya dibagi R1 plus R2 kan begitu, kali VCC-nya itu adalah 10 volt. Ya, VCC gitu saya tulis dulu. Ini 10 kilo dibagi 47 kilo ditambah 10 kilo kan gitu, kalikan 10 volt. Nah, kilonya saya corek semua, maka di sini menjadi 100 dibagi 57. Berapa ya? Coba kita kalkulatornya mana? Aduh, kalkulator sebentar. Tablet mode. Oh, ini sudah ketemu kalkulator. Nah, oke. Ya. Di sini saya kecilkan saja. Tadi 100 dibagi 57 itu ya. 1,754 ya. 1,754 volt. Itu nggih. Ini adalah VTH-nya. Kemudian VBE-nya tentunya ini 0,7, ini sudah tertulis ya. 1,754 volt dikurangi 0,7 karena silikon. Kemudian R4-nya tadi berapa? 1000 ya, atau 1 kilo gitu dah. Apa ini? Ya, 1000. Oke. Nah, berapa ini? Berarti di sini 1,054 dibagi 1000. Ya. Sama dengan 1,054 miliampere. Itu adalah arus IE ya. Nah, setelah kita mencari IE, maka kita bisa mencari RE ya di situ. Nah, kenapa kita cari
RE internal di sini. Nah, karena kita butuh ini apa namanya R in base. Nah, kan gitu. Butuh R in base. Sorry, tadi saya nunjuknya sini terus ya. Nah, padahal yang dicari itu kan di sini. Nah, terus gimana ya, kan sama. Ini kan sama tuh nilainya T1 sama dengan T2 ya toh. Di sini R-nya juga sama gitu ya. Ini 47K, 47K, yang ini 4K7, 4K7 ya toh. Nah, sama gitu. Jadi sebenarnya ini yang kita hitung itu yang sini. Nah, gitu. Nah, gitu nggih. Yang ini tak busek wis. Tapi sama saja kok. Gitu nggih. Oke, nah setelah itu kita cari, kita ketemukan, maka kita bisa mencari ini apa namanya R in basis. R in base itu apa atau rumusnya ya? Silahkan Anda recall lagi di videonya Common Emitter ya, AC analisis. R in base itu kan sama dengan apa yo? Adalah beta AC kali RE, kan gitu. Beta AC-nya sudah ketemu nih 150 ya kan. Kemudian di sini RE-nya belum ketemu, maka kita cari RE dulu. Ya, rumusnya itu kan 25 mV. Nah, kalikan dibagi IE. Nah, begitu nggih. Nah, di sini 25 mV dibagi IE-nya tadi 1,054 miliampere. Milinya corek-corek sama dengan berapa? 23, berapa ya, saya kok lupa. 71 kalau tidak salah. Nah, gitu. Sudah ngitung tadi saya kok. Loh, ini 23,71. Nah, itu nggih. Gitu. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa cari R in base di sini. Berapa R in base? Ya, R in base 2 itu sama dengan beta AC-nya 150, ininya 23,71 ohm. Sama dengan berapa sih? Ini kalikan 150 aja ya. Nah, 3557 ya. 3557,874. 3557,874 ohm itu ya. Berarti sekitar 3,557 kilo ohm itu nggih, atau 3,557 kilo ohm. Nah, itu. Oke, ini sudah ketemu R in base nya ya. 3,557 K ohm itu ya. 3,5 maaf ini. Nah, 3,557 kilo itu adalah R in base nya. Nah, setelah R in base ketemu, apa yang mau kita lakukan? Yaitu mencari ini, mencari apa namanya R out ini, karena rumusnya AV itu kan sama dengan R out dibagi RE ya toh. RE nya ini sudah ketemu, ini RE nya tadi ya, RE nya ini sudah ketemu ini. Nah, ini loh, emang sama RE yang 1 dan yang 2, maksudnya yang 2 itu kan ini dan yang 1 ini ya sama kan, ini nilainya semua sama per stage nya toh gitu. Jadi ini kita anu dulu ya, kita cari R out nya ini dulu ya. Jadi R3 ya, R3 paralel R5 paralel R6 paralel R in base ya. Nah, itu R out sebentar. R out salah. R out itu sama dengan R3 paralel R5 paralel R6 paralel R in base 2 gitu ya. Ini saya tidak akan menghitungkan ulang. Ya, kenapa yo ini anu banget ya, apa namanya, lama kalau ngitung ini tuh. Saya sebenarnya sudah ngitung
Jadi nanti Anda silahkan membuktikan apakah hitungan saya itu benar. Itu 3,5 tadi berapa? 57 ya. 3,557 ya. 57 itu ya. Kilo. Nah, begini. Nah, apakah ini benar hitungannya? Nah, kalau saya sih ya meyakini ini benar. Itu hasilnya adalah sekitar 1,63 kilo ohm. Itu adalah air outnya. Maka AV 1 ya, state 1, AV state 1 yang ini ya, state 1 yang di sini ya kan, dan ekuivalennya ini, nah itu sama dengan ini, RE nya juga sama kanan kirinya karena tadi sama persis komponen-komponennya, besarannya. R out nya itu 1,63 kilo dibagi RE nya itu tadi 23,71 ya, 23,71. Berapa ya ini ya? Ini kilonya masih ya, berarti 1,631 gitu ya, pas toh, kilo dibagi ini 23,71, 68,74 ya. 68,74 betul. 68,74 gitu ya, kali itu yang penguatan yang stage 1. Bagaimana dengan penguatan stage 2? Nah, kalau stage 2 ya nggak pakai ini ekuivalennya kan. Stage 2 cukup ini saja. Nah, berarti kalau stage 2 itu cukup tak gambar wis. Ini tidak ada loadnya loh ya. Ini tidak ada loadnya loh ya. Air loadnya nggak ada ini dari output, ini kan out. Ya toh, itu tidak ada load ya di sini nih. Jadi tak gambar begini. Bentar. Nah, ini equivalent circuit of stage 2. Nah, itu kan begini. Ini di ground kan karena ini AC ya. Nah, RC, air loadnya harusnya di sini itu air load. Air load. Tetapi karena air loadnya nggak ada ya saya hapus saja. Ya, itu ini R in nya. Ini tadi R berapa ini ya? 5 dan 6 ya. R5, R6. Nah, di sini maka rumusnya kan tadi AV sama dengan R out per RE. Nah, RE-nya di sini tadi sudah ketemu. Ya. R out-nya jelas RC ya. Ini RC per RE, gini. Maka RC-nya itu adalah 4 berapa tadi? 4K7 ya. Kemudian R internalnya 23 ya. Ini 4,7K dibagi 23,71. Gitu ya. Berapa ini? Bentar. 4700 dibagi 23,71. Betul tak? 198,22. 198,22 kali ya, kok alfa kali gitu, oke.
itu adalah penguatan dari yang AV2. Nah, ini AV1 sudah, AV2 sudah. Berarti AV totalnya ya tinggal kalikan aja. Maka AV total sama dengan AV1 kalikan AV2 sama dengan AV1-nya tadi berapa? Maaf, ini tangan saya agak kemeringet, jadi kalau nundul layar itu sok slip. Tadi ini 68,74 dikalikan 198,22 ya. Tadi di depan itu kan sudah saya katakan, penguatan pada stage 1 pasti terjadi atenuasi atau penurunan penguatan di sini. Karena apa? Karena loadnya itu paralel R3 dan sini ya, di sini R5, R6 dan Rin gitu ya. Nah, jadi di sini ini R loadnya. Nah, ini R load. Tapi ini R apa? R8-nya ini anu ya, tidak dianggap loh karena AC loh ya. Gitu. Begitu, okay. Jadi loadnya itu di paralel banyak, jadi R out-nya menjadi mengecil sehingga penguatan tegangan yang di stage 1 pasti turun. Nah, gitu ya. Nah, ini karena yang stage 2 besar karena belum ada R loadnya. Kalau ada R loadnya pasti nanti juga turun. Nah, gitu ya. Tuh, ini belum di ini kan RC belum ada temannya, biasanya di sini kan R load gitu, oke. Nah, ya udah, ini tinggal hitung aja ini berapa yang tadi. Oke, dikalikan 68,74 ya. 68,74. Ada banyak sekali ya, 13.626. 13.626. Kok hijau? Ada apa? 13.626, koma berapa tadi? Koma 233. Oke, itu adalah AV total. Bagaimana dengan intensitas suara yang dihasilkan, gitu ya? Itu intensitas suara yang dihasilkan itu ini AV sebentar. Nah, gitu ya. AVDB total sama dengan itu kan 20 log 13.000 ya, 13.626,233. Itu hasilnya kalau di kalkulator sekitar 82,6 desibel ya. Nanti kalau seumpama ada geser sedikit ya dimaklumi ya. Karena saya tadi ngitungnya itu koma-komanya saya bulatkan. Kalau ini kan tadi ngitungnya secara langsung kan enggak ya, ini langsung saya kalikan gitu. Nah, sekitar ini 82,6 desibel gitu. Nah, kemudian apalagi yang harus kita cari? Tadi VE sudah, IE sudah, maksudnya yang ini tadi toh. Nah, IE sudah ya. VE, kalau VE itu ya tentunya sudah ya, karena ini VTH min VPE. Kemudian apalagi ya? Nah, IE, IC gimana IC? Nah, IC yang di sini, IC. Nah, itu kan hampir sama dengan IE tentunya ya, seperti yang teori yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan. Bagaimana dengan VC di sini? Nah, VC di sini. Nah, VC di sini berarti kan ya, tinggal dikurang guys aja VC
itu sama dengan VCC dikurangi apa namanya itu, tegangan yang ada di RC. RC itu di sini R3 ini ya, R3. Berarti kan tegangan yang di RC itu kan IC kali R3 gitu ya. IC kali R3 ya. IC kali R3 dengan IC itu hampir sama dengan IE gitu ya. VCC nya tadi 10 ya, 10 volt dikurangi IC nya itu IE tadi berapa IE? Sebentar. IE mana? Nah, 1,054 miliampere. 1,054 mili dikalikan R3 nya itu tadi berapa? 4K7 ya. Nah ya, 4K7 ya, 4K7. Sebentar kalikan 4,7K sorry 0,7 kilo. Nah gitu ya, coba sama dengan ini 1,5 1,054 dikalikan 4.700 gitu dah, sama dengan 4.953 ya, 4.953,8 4,9538 betul. Nah 4953,8. Oh ini koma, sorry, koma di sini titik. Itu ya, ini 10. Nah gitu. Loh kok besar sekali. Oh ini mili ya, sorry ini mili. Mili, nah mili berarti ini mundur ke kiri 1, 2, 3, 4, 9. Bener komanya tadi di sini. Set. Nah gitu. Ya, ini mili ya, ini satuannya mili ampere, ini K ohm gitu ya. Maka berapa ya, ini sekitar berapa? 5,1 ya. 5, berapa? Saya pastinya saja. Ini dibagi 1000 dulu. Ya. Oke, dikurangi 10 ya. 5,04. Nah, 04 volt. Nah, itu adalah VC atau tegangan pada kaki kolektor ya. Oke, sudah. Itu oke. Di sini VC-nya tadi segitu 4,07 volt tadi di sini, oke. Nah, kemudian ini ada sebuah teori lagi begitu ya. Nah, apabila tadi itu kan ini R in base yang ada di sini ini, R in base ya, dari basis ke kaki emitor ya, tidak sampai ke R8 loh ya, tidak sampai ke RE, ini enggak sampai. R in base itu kan beta AC RE itu ya, tapi kalau segini nih dari basis sampai ke ground, nah itu kan diikutkan, berarti R in base itu adalah beta AC beta DC. Ini kalau kita ngomong DC, karena ini diikutkan, itu kan otomatis arusnya DC. Kalau yang AC kan lewat kanan toh, kalau yang DC kan lewat sini, karena kalau DC kan diblok di kapasitor toh. Nah, maka di sini menjadi beta DC kali RE plus R8 gitu ya. Beta DC kalikan RE ya, R emitor eksternal ditambah R emitor internal gitu ya. Itu adalah R in base. Nah, begitu.
Oke, ini kalau yang kita ngomong DC. Nah, terus apa teorinya di sini? Nah, teorinya sorry. Ini RE ini biasanya di neglected karena kecil sekali ya. RE itu kan kecil sekali jika dibandingkan dengan RE eksternal gitu. Jadi biasanya dihapus. Beta DC kali RE langsung. Nah, begini. Teorinya begini. Apabila beta DC kalikan R ini R8 itu jauh lebih besar daripada R6, maka rumus ini semua bisa berlaku gitu ya. Jadi rumus ini kan tadi kita harus mencari VTH segala toh. Mana tadi? Nah, ini kan mencari VTH ini. Nah, ini kalau ini berlaku, kalau ini terjadi, maka ini akan berlaku. Kalau ini kok tidak terjadi, ini nggak berlaku. Kenapa coba? Nah, gini ceritanya. Jadi ini di R dari basis sampai ground yang di sini itu harus besar. Nah, harus besar. Jauh lebih besar dari R6. Begitu juga yang ini ya, sama. Ini harus jauh lebih besar dari R2. Nah, kenapa? Kalau ini yang saya lingkari biru ini kok besar sekali ya, besar sekali dibanding dengan R6 ya, maka arus nanti mayoritas akan masuk ke R6 gitu. Jadi yang masuk ke basis itu sangat kecil sekali gitu. Kalau ini yang saya lingkari biru ini kok sama atau kecil lah, maka nanti ini itu diparalel dengan ini gitu ya. Jadi tidak rumusnya pembagi tegangannya ini aja ya. Nah, jadi nanti kalau seumpama ini kok sama dengan yang ini, maka ini nanti R2-nya itu harus paralel. Itu. Ini R2 gitu ya. R2 paralel R in base. Di sini paralel R in base gitu. Dikurung ini. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, tujuannya kenapa kok harus besar sekali yang saya bunteri biru itu saya ulangi lagi, agar arus kan di percabangan itu pasti ada yang ke bawah, ada yang ke kanan. Nah, kalau yang ke kanan tuh kok ternyata hambatannya besar sekali, otomatis ya yang ke kanan ini sedikit atau kecil, tapi yang turun ini banyak. Nah, kalau yang turun ini banyak, maka ini rangkaian ini itu akan berfungsi sebagai pembagi tegangan seutuhnya. Gitu. Tapi kalau ini kok sama, maka ini yang menjadi pembagi tegangan itu nanti ini. Nah, nanti ini. Nah, begini yang jadi pembagi tegangan. Loh, kan repot toh malahan. Nah, oleh karena itu kalau membuat sebuah rangkaian seperti ini, common emitter ini, maka R yang ada di sini itu pasti harus lebih besar dari ini. Atau ini jangan dibesarkan sehingga sama dengan yang ini, ya jangan. Gitu ya. Seumpama ini kan tadi 150 ya, 150 dikalikan 1K. Kan berarti ini 150K yang di lingkaran biru ini. 150K dibandingkan dengan 10K, kan jauh lebih besar yang ini. Nah, jadi arus maka akan turun ke bawah melalui R2 kemudian ke ground. Gitu ge. Nah, itu logikanya kalau Anda merancang yang R2 ini jangan terlalu besar pembagian tegangannya yang R2 agar ini tidak terlalu intervensi. Begitu ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini mengenai capacitively coupled multistate amplifier. Semoga bermanfaat.